apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat segalanya ya. Senang sekali saya Vera Wanita Muara Bayau dapat hadir menjumpai Anda semua, tentunya di podcast Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kece Pemilu, kita cerita pemilu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, kalau di edisi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan dua orang anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu yang baru saja dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Nah, dua orang tersebut ada Bapak Eko Sugianto dan juga Bapak Faham Syah. Nah, satu lagi yang kita belum berkenalan sampai dengan saat ini, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Betul sekali, ada Bapak Natijo LM. Nah, kalau kita mendengar nama Natijo LM, ini sepertinya sudah sangat familiar di telinga kita, khususnya di Kabupaten Kaur, karena sebelumnya beliau ini pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kaur. Nah, sahabat Bawaslu pada penasaran kan? Mau kita kulik-kulik bagaimana kehidupannya, kemudian apa saja hal-hal menginspirasi yang bisa kita ambil dari beliau. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan beliau dan beliau sudah ada di samping saya, Bapak Natijo LM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi pagi dari Bawaslu Kabupaten Kaur atau memang sudah ada di Bengkulu? Sudah ada di Bengkulu ya. Oh, sudah ada di Bengkulu karena kemarin memang ada agenda pleno di kantor ya Pak. Ya, sahabat Bawaslu, beliau ini walaupun sudah dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, tapi dia mendapat mandat juga satu lagi ini ya Pak Natijo, mandat untuk tetap memimpin atau tetap mengomandoi di Bawaslu Kabupaten Kaur, karena sampai dengan saat ini di Bawaslu Kabupaten Kaur itu belum ada PAW-nya ya Pak. Oke. Senang sekali Bapak, cerah sekali hari ini. Insya Allah sudah sarapan ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Ya, walaupun di luar sering gerimis, sering hujan, tapi harus tetap insya Allah sarapan selalu diutamakan biar sehat selalu ya Pak ya. Bapak izin nih Bapak, kebetulan kita sudah bersama dengan Bapak, pastinya masyarakat di Bengkulu khususnya penasaran siapa sih Bapak Natijo LM. Boleh dong Pak, kita kenalan dulu dengan sahabat-sahabat Bawaslu semua yang berada di luar. Siapa sih karena Bapak Natijo LM ini? Alamatnya di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Boleh Pak? Ya, baik. Selamat pagi. Salam kenal, saya Natijo LM. Saya salah satu putra dari Kabupaten Kaur yang alhamdulillah saat ini dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi salah satu komisioner Bawaslu Provinsi. Nah, kalau untuk anak satu, putra dan istri satu, insya Allah sampai selesai akhir ya. hayat. Kalau alamatnya sekarang di mana Pak? Ya, kalau untuk alamat saya di Perumnas Bumi Ayu. Oh, sudah di Bengkulu. Sudah di Bengkulu ya. Iya. Jadi bolak-balik ini ke Kabupaten Kaur setiap harinya atau gimana Pak? Enggak, untuk ke kerja kita sudah melaksanakan tugas di Bawaslu Provinsi Bengkulu, tapi berdasarkan pleno dari pimpinan sementara waktu, sembari menunggu proses pergantian antara waktu di Kabupaten Kaur, kita salah satu anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bahasanya masih tetap diperbantukan untuk juga menjalankan tugas-tugas bersama teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kaur. Jadi sifatnya Bawaslu Provinsi yang diperbantukan di Kabupaten Kaur untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tahapan yang sedang berlangsung, sembari menunggu proses pergantian antar waktu. Oh baik, jadi istilahnya itu karena sebelumnya Bapak di Bawaslu Kabupaten Kaur, jadi masih tetap sambil mengomandoi sembari melaksanakan tugas di Bawaslu Provinsi. Ya, bahasanya kan Bawaslu Provinsi yang di BKO kan di Kabupaten Kaur, sembari menunggu proses PAW yang tentu dalam waktu dekat sedang berjalan. Iya, karena menurut informasi memang sedang dijadwalkan untuk PAW Kabupaten Kaur, tapi Bawaslu Provinsi Bengkulu juga belum menerima
kejelasan kapan akan dialihkan. Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Dan tergantung dengan jadwal pimpinan kita DRI juga kita yang menyesuaikan. Iya. Tapi proses untuk itu sudah berjalan. Iya betul. Baik Bapak, sebelum kita berbicara dan berdiskusi lebih lanjut, lebih dalam mengenai kepemiluan, ada baiknya ini agak sedikit kita kulik nih Pak. Dulu sekolahnya di mana sih Pak? Ya, saya putra yang lahir di Padang Uci, tapi masa sekolah saya besar sekolah di Rejang Lebong. Jadi saya prosesnya istilahnya merantau lah dari Kabupaten Kaur, sekolah di Rejang Lebong, SMP Negeri 5 Curug, saya juga SMA Negeri 1 Curug. Setelah itu saya menyambung kuliah di Universitas Bengkulu, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisipol Universitas Bengkulu. Satu alumni kita ternyata ya Pak ya? Ya. Jadi SD-nya di Kaur? SD-nya di Kaur, tepatnya di Padang Uci. Oh iya. SMP itu merantau sendiri ya Pak ya? Sudah merantau. Ngekos berarti ya Pak ya? Iya, saya sejak kebetulan karena saya ini kan anak petani, jadi sejak kecil itu sudah tidak bersama orang tua lagi. Jadi sejak kelas 4 SD itu saya sudah sering ditinggal sama orang tua, karena maklum kita anak petani, orang tua kita sering di kebun gitu kan, bapak sama ibu. Jadi saya memang sejak dari kecil itu sudah terbiasa untuk mandiri, mengurus kegiatan-kegiatan secara mandiri. Dan juga di Curug itu saya bersama dengan adik saya, jadi berdua ya, ngekos berdua ya. Mantap, luar biasa sekali ya sahabat Bawaslu. Dari kecil sudah terbiasa hidup susah, hidup menderita ya Pak istilahnya ya. Karena kalau zaman dulu itu kan semua akses itu sulit. Bapak Natijo ini dari Kabupaten Kaur ngekos ya ke Rejang Lebong mulai dari SMP berdua dengan adiknya. Jadi bukan cuma mengurus dirinya sendiri, dia juga harus ngasuh ya Pak istilahnya kalau dalam bahasa Bengkulu, ngasuh adik, kemudian sekolah menempuh ilmu. Luar biasa, ini bolehlah kita kasih applause. Oke, Bapak, untuk selanjutnya kalau dalam proses sekolah itu kan pasti banyaklah kendala-kendala. Pernah menemui nggak Pak? Kita kan sama-sama tahu nih kalau dulunya petani itu kan agak apa ya, kasta. Kalau dalam masyarakat itu kan kita agak menengah ke bawah gitu. Gimana sih Pak? Boleh diceritakan sedikit perjuangan Bapak pada saat menempuh pendidikan itu tadi bersama? Ya, di saat menempuh pendidikan itu adalah saat-saat yang sulit, tapi juga saat yang mengasihkan juga. Jadi proses orang tua yang jauh dari kita, yang terkadang 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali mereka pulang untuk menjenguk dan mengasihkan bekal kepada kita. Kadang di sela-sela itu kita mengalami kesulitan ya, maklum namanya anak kos. Tapi kebetulan kita dari kecil sudah terbiasa untuk bergaul sama teman. Jadi karena banyaknya teman, mereka lah yang sering istilahnya membantu lah dalam kesulitan itu. Tentu di balik kesulitan itu kita percaya akan ada kemudahan. Jadi banyak tangan-tangan yang baik yang membantu proses kita di masa itu. Namanya juga anak kecil ya. Di waktu itu SMP dan adik saya itu masih SD. Jadi kondisi ekonomi yang sulit, orang tua yang jauh, nah itu kita istilahnya dipaksa oleh keadaan untuk mandiri, untuk berpikir, membangun sebuah strategi bagaimana berjuang dan bertahan di dalam kondisi yang sulit. Banyak juga hikmahnya di balik itu. Bukan main. Ini mendengarkan cerita dari Bapak Natijo, saya seperti mengalami dejavu. Karena saya dulu, Pak, kalau Bapak dari kelas 1 SMP mulai ngekos, saya dari kelas 1 SD. Oh gitu ya? Ya, karena kedua orang tua saya juga tempatnya di kebun ya, di bawah kaki Bukit Resam. Itu dari Bengkulu, Renajaya, itu kan nggak ada sekolah SD, Pak. Jadi sekolahnya harus ke Giri Mulya, dan jalannya itu Masya Allah jelek sekali ya. Jarang ada mobil yang bisa masuk
Dan dari kelas 1 SD saya sudah ngekos bersama dengan 2 orang kakak saya. Saya sangat mengerti bagaimana perjuangan, gimana orang tua harus mengirimi bekal beras, sayuran, dan bisa saja sampai berbulan-bulan tidak bertemu dengan orang tua. Luar biasa. Boleh saya sekali lagi kasih tepuk tangan buat Pak Natijo ini. Oke Pak, kalau kita berbicara lebih lanjut nih, masalah sekolah sudah selesai kita bahas. Bagaimana sih awal mula Bapak bisa kenal dengan dunia kepemiluan? Ya, awal mula saya kenal dengan dunia kepemiluan sejak di bangku kuliah. Jadi waktu di UNIF berarti ya? Di semester akhir itu saya sering ikut kegiatan dosen, mulai dari melakukan survei gitu kan, terus melakukan kegiatan di masyarakat. Jadi di situ saya mulai terlibat. Oh begini, tepatnya di tahun 2004 ketika saya menjadi salah satu petugas survei saat itu di lembaga Sirus Surveyor Group kalau tidak salah waktu itu. Jadi saya mulai tertarik, oh ternyata begini proses pemilu, dan ini juga erat kaitannya dengan dengan pelajaran yang saya pelajari di bangku kuliah. Karena walaupun jurusan ilmu komunikasi, tapi penekanannya lebih kepada komunikasi politik. Jadi saya tertarik ke soal-soal itu, dan tepatnya lebih lebih kuat lagi ketika kita sudah selesai di bangku kuliah. Saya juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan. Nah, di saat itu kita sering mendapatkan undangan. Di saat waktu itu namanya masih Panwaslu. Jadi kita dari organisasi kepemudaan dihadirkan sebagai peserta, misalkan dalam sosialisasi soal peraturan perundang-undangan, sosialisasi soal keterlibatan pemuda OKP dalam mensukseskan proses pemilu, dan meningkat lagi kita diminta sebagai koordinator untuk mengumpulkan teman-teman di berbagai OKP dan ormas. Itu yang membuat awal mulanya tertarik kepada dunia kepemiluan. Jadi berawal dari diundang oleh Panwaslu, jadi ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akhirnya jatuh cinta dengan kepemiluan. Jadi mulai belajar, mulai ikut berkecimpung, akhirnya mulai menjadi bagian dari Panwaslu. Atau pertama kali Panwaslu ya Pak? Enggak, pertama sekali kebetulan saya juga backgroundnya pegawai negeri sipil di Kabupaten Kaur, jadi ikut terlibat itu di PPK, panitia pemilihan kecamatan. Setelah itu kita berproses, ada peluang untuk di Panwaslu, kita coba ikut karena didorong oleh beberapa senior yang awalnya kita hanya ikut gabung-gabung aja kepada senior, sering diskusi, sering diajak ngopi. Setelah itu kita ikut di Panwaslu. Kebetulan nggak berselang lama ada proses seleksi lagi di Bawaslu, jadi ya mengalir saja, dan kebetulan mendapatkan kepercayaan dari pimpinan waktu itu di Bawaslu Provinsi. Tentu juga peran-peran dalam dalam proses ini sangat besar oleh para pimpinan di Bawaslu Provinsi dalam rangka membimbing dan mendidik saya. Saya sampai kepada titik ini tentu bukan karena saya pribadi, tapi karena peran banyak orang, termasuk para senior, khususnya di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Betul, karena kita semua yakin ya Pak ya, di mana tempat kita pasti ada orang-orang yang menjadi inspirasi kita, menjadi tempat kita belajar. Dari yang kita mulai nggak tahu apa-apa sampai dengan akhirnya kita menjadi seperti yang Bapak saat ini, pasti ada peran dan andil dari orang-orang sekitar yang pastinya baik untuk kehidupan Bapak. Luar biasa emang. Kemudian Bapak kan sudah berkecimpung di Bawaslu Kabupaten Kaur. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk ikut mencoba coba ikut seleksi di Bawaslu Provinsi Bengkulu? Karena kalau di Kabupaten Kaur kan sebenarnya keren juga sih ya. Apa karena mau naik level gitu atau mencoba hal-hal baru lah, akhirnya mencoba ikut seleksi di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Iya, pada awalnya sebenarnya kita tidak mempunyai keinginan yang begitu menggebu. Nah, ini berawal dari
kita dikunjungi oleh tim seleksi Bawaslu. Nah, pada dasarnya kita hanya ingin mensukseskan bagaimana nanti pesertanya ada keterwakilan misalnya dari Kabupaten Kaur, dari kabupaten-kabupaten yang lainnya. Tentu juga kita menghargai kan, berpartisipasi saja sebenarnya awalnya, tapi karena seiring waktu ketika kita sudah mengikuti proses, tentu kita harus, kata orang tua kita kan, dalam melakukan kerjanya semaksimal mungkin dan harus bersungguh-sungguh, karena kita juga tidak tahu juga perjalanan kita akan seperti apa dan dinamika yang terjadi juga akan seperti apa. Dengan berbagai dinamika yang ada tentu akan banyak hikmah juga, dan kembali lagi prinsip bagi saya tidak ada yang dikejar, saya hanya menjalankan tugas saja. Ketika diberikan kepercayaan, diberikan tugas oleh para senior, ya kita siap untuk melaksanakan itu. Tentu juga kita di posisi ini tidak merasa kita yang terbaik di antara yang lain, tapi hanya soal penugasan saja. Di saat ini kita sedang ditugaskan, mungkin teman-teman yang lain juga sedang ditugaskan pada posisi-posisi yang lain. Pakai konsep tadi ya Pak ya, semakin berisi semakin merunduk gitu. Oke, luar biasa ya perjalanannya. Pak, sebelum Bapak dinobatkan, apa ya istilahnya, terpilih sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, kan melalui proses seleksi yang lumayan panjang, karena kebetulan kami juga berkecimpung di panitia seleksi ya kemarin. Nah, apa saja sih Pak, ada nggak momen-momen paling berkesan, entah Bapak merasa wah ini kayaknya sulit, saya ngerasa kayak hampir putus asa, atau mungkin perasaan-perasaan yang gimana ya, apa mungkin saya bisa mendapatkan hal tersebut dengan keadaan saya dan kemampuan saya mungkin yang seperti ini, tapi saya tetap berusaha dengan semaksimal mungkin menunjukkan yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik, dan terlepas dari apapun hasilnya saya akan tetap berusaha. Ada nggak sih Pak momen-momen yang menyentuh gitu, menyentuh dalam hati Bapak pada saat banyak momen dalam proses ini yang menyentuh. Mungkin kita semua sudah tahu ya, dalam kehidupan ini tentu akan ada selalu dua sisi. Ada orang yang mungkin mencemooh, mungkin ada juga orang yang support. Tapi sekali lagi dalam proses ini, kalau saya berpikir ya saya orang yang paling bodoh, mungkin saya orang yang harus banyak belajar, dan juga saya merasa orang yang paling tidak mampu dalam proses ini. Justru karena saya merasa demikian, maka saya akan melakukan upaya-upaya apa yang bisa saya lakukan. Saya belajar secara maksimal, saya berusaha untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya ketika diberi kepercayaan, insya Allah bisa juga menjalankan tugas seperti teman-teman yang lainnya. Pada prinsipnya, kalau saya, biarlah orang lain yang menilai, biarlah pimpinan yang menilai. Tentu mereka sudah bisa membuka jejak rekam kita, baik secara digital maupun secara sosial gitu kan. Mereka bisa menanyakan apa yang kita lakukan. Tentu di sisi-sisi yang lain banyak kelemahan kita sebagai manusia, banyak kesalahan, tapi dari proses itulah kita belajar untuk lebih baik. Nah, kalau saya memahami, saya di posisi ini bukan sebuah jabatan, tapi hanya sebuah penugasan. Penugasan dari pimpinan, penugasan dari para senior untuk memberikan warna kepada proses pelaksanaan demokrasi di Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Tentu kita hanya melanjutkan dan melengkapi saja, karena apa yang sudah dirancang, sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, saya rasa semuanya sangat baik. Tinggal kita melanjutkan tugas-tugas dari mereka dan melengkapi apa yang belum sempat dilakukan karena mungkin keterbatasan waktu, karena kesibukan para pimpinan kita. Jadi kita cuma melanjutkan saja tugas-tugas, menyempurnakan apa yang belum sempurna juga. Ya, bahasanya mungkin hanya melanjutkan. Kalau kesempurnaan itu mungkin sudah sangat sempurna, karena pendahulu kita itu adalah guru-guru bagi saya, dan sekali guru selamanya guru. Betul, setuju sekali saya dengan Bapak, karena memang terkadang walaupun
pada saat ini kita sudah memegang jabatan tertentu, semuanya memang tidak terlepas dari apa yang sudah dihasilkan para pendiri sebelumnya. Jadi kita memang harus menghormati, menghargai, dan yaitu kalaupun seandainya ada yang kurang, kita perbaiki. Bapak, kalau selama ini kan di Bawaslu Kabupaten Kaur, nah sekarang ngantornya, bekerjanya di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Walaupun dari dulu sudah menjadi keluarga Bawaslu, pasti ada sedikit perbedaan ya antara Bawaslu Kabupaten Kaur dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, pertama kali Bapak hari pertama mulai ngantor di Bawaslu Provinsi Bengkulu, gimana sih Pak perasaannya? Mungkin aman? Tentu banyak perbedaannya, perbedaan itu, karena seperti kita ketahui kalau di Bawaslu provinsi ini secara struktur ya sudah sangat mapan. Saya kira pejabat strukturnya sudah lengkap dan kita benar-benar diperlakukan sebagaimana layaknya dan luar biasa. Ketika kita sebelum ngantor semuanya sudah dipersiapkan oleh teman-teman sekretariat, mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang lain, soal ruangan, soal lain-lain. Jadi istilahnya ketika kita masuk ke Bawaslu provinsi, ibaratkan sebuah motor ini tinggal gas saja gitu kan, tinggal kita tancap aja mau di kecepatan berapa, mau jalannya lewat mana gitu kan, tinggal kita mengarahkan karena semuanya sudah ready dan sudah siap untuk jalan. Dan satu lagi Mbak Vera, kalau saya punya prinsip, saya tidak akan pernah memperlakukan staf itu sebagai bawahan saya, tapi akan saya perlakukan sebagai kawan, kawan juang dalam proses-proses pelaksanaan tugas dan pengabdian ini. Jadi saya tidak akan kalau ada sekat-sekat, ada tembok-tembok itu sedapat mungkin saya menghilangkan itu. Kita proses posisi itu sekedar sekedar untuk mengisi struktur saja, tapi dalam proses pelaksanaan tugas kita berusaha untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Kawan dalam perjuangan saja, kawan dalam pengabdian saja. Saya tidak pernah menganggap Pak Vera itu sebagai staf, tidak pernah. Saya akan menganggap sebagai adik, sebagai sahabat, sebagai teman dalam proses-proses pelaksanaan tugas kita. Jadi kekeluargaan, kolaborasi, kebersamaan akan semakin baik. Karena orang-orang yang dekatlah yang kita bisa bekerja sama dengan baik. Orang-orang yang dekatlah yang akan mampu untuk berkata jujur dari hati. Dibangun dari kedekatan dan kebersamaan ini, semua yang terasa sulit, terasa berat akan ringan untuk kita. Betul. Wah, luar biasa. Jadi makin enak nih ngobrol dengan Pak Natijo, karena dari beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa beliau tidak membuat sekat-sekat gitu. Awalnya saya berdialog dengan Bapak ini agak deg-degan karena wibawanya itu loh. Kemudian public speakingnya tertata dengan rapi, bagus. Jadi saya agak deg-degan tadi Pak berbicara dengan Bapak. Saya banyak belajar sama Vera. Aduh, jadi gimana? Vera juga baru belajar gitu, karena sama-sama belajar intinya Pak ya. Tapi alhamdulillah karena beliau dengan begitu humble-nya gitu, membawa suasana dengan sangat apik, jadi tidak kaku. Akhirnya ngobrol kita, ketawa-ketawa dikit boleh kita ya Pak ya, biar agak leluasa gitu. Karena dilihat dari tipikalnya kayaknya Bapak ini nggak terlalu suka kayak yang serius-serius banget gitu. Oke, Bapak kita lanjut nih. Selanjutnya kan kalau di Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak alhamdulillah didapuk sebagai koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, apa sih Pak langkah-langkah kebijakan atau upaya yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu ke depannya untuk lebih memperkuat lagi keberadaan divisi hukum dan penyelesaian sengketa? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga kita ini adalah lembaga yang hierarkis gitu kan, dari Bawaslu RI, provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah nanti ada pengawas TPS. Jadi kenapa saya langkah saya sebagai koordinator divisi hukum, saya akan membuat sebuah pola bahwa divisi hukum ini adalah divisi obor atau divisi lilin. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita ini adalah negara hukum. Jadi semuanya berproses itu akan berjalan sebagaimana aturan. Negara kita adalah negara hukum. Semuanya sudah ada aturannya, sudah ada norma-normanya. Jadi divisi kita itu
bisa menjadi penerang lah, bisa menjadi penerang bagi divisi-divisi yang lain. Nah, maksudnya kita melakukan sesuatu itu tentu sudah ada norma-normanya, sudah ada PKPU-nya, sudah ada Perbawaslu-nya, dan sudah ada petunjuk teknisnya. Jadi sebelum kita melaksanakan tahapan itu, kita di divisi hukum sudah akan membahas dan mendiskusikan terkait tahapan ini, apa yang menjadi kira-kira potensi, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi tantangan. Jadi sudah kita diskusikan bersama divisi-divisi yang lain. Dan juga divisi penyelesaian sengketa, karena sebagaimana tagline Bawaslu itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, maka disitulah mahkotanya gitu kan, penyelesaian sengketa. Tentu dalam proses pemilu ini akan ada banyak pihak yang terlibat, ada yang puas, tidak puas. Nah, tentu para pencari keadilan yang merasa tidak puas akan membawanya ke ranah Bawaslu melalui proses penyelesaian sengketa. Jadi kita siap menampung para pihak peserta pemilu maupun nanti pihak-pihak yang lain yang merasa tidak puas untuk berproses melalui proses penyelesaian sengketa. Tentu negara kita kan negara Pancasila, sebagaimana sila keempat permusyawaratan rakyat, sebagaimana sila keempat Pancasila. Tentu semuanya akan berproses sebagaimana peraturan perundang-undangan. Nanti kalau di sengketa ada proses mediasi terlebih dahulu, akan kita fasilitasi para pihak untuk melakukan mediasi. Kalau memang tidak bisa, akan melalui proses adjudikasi. Iya, baik. Sungguh luar biasa ya Pak ya, terkait dengan pola-pola ke depan sudah disiapkan dengan baik dari divisi penyelesaian sengketa proses dan hukum. Untuk selanjutnya nih Pak, terhadap proses pelaksanaan pemilu 2024 yang akan kita laksanakan kurang lebih ini tinggal menghitung. Kalau orang luar mungkin menghitungnya masih lama tahun 2024, padahal itu sebenarnya sebentar ya Pak ya, tinggal menghitung hari aja sudah bisa kita hitung pelaksanaannya, hari-harinya. Nah, harapan Bapak nih terhadap proses pelaksanaan pemilu 2024 gimana Pak? Ya tentu harapan kita saya kira sama ya Pak ya. Masyarakat juga sama. Proses pemilu 2024 seperti kita ketahui adalah pemilu yang sangat kompleks, karena di saat tahun 2024 ini pemilu pertama yang akan dilakukan secara serentak gitu kan, mulai dari pilpres, nanti pileg, dan di akhir tahun akan dilakukan pilkada. Tentu dalam proses pemilu akan ada dinamika-dinamika yang terjadi, akan ada gesekan baik di media sosial maupun di tingkat masyarakat. Nah, langkah-langkah kita berharap proses pemilu di Provinsi Bengkulu yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa berjalan secara damai, bisa berjalan dengan menggembirakan prosesnya. Nah, tentu kita sebagai penyelenggara, sebagai mana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, ada beberapa strategi saya kira Mbak Vera ya, untuk melaksanakan itu. Yang pertama, secara jajaran dari tingkat Bawaslu provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, tentu kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan ataupun kompetensi kapasitas jajaran kita sampai ke semua lini. Itu menjadi modal utama kita. Yang kedua menjadi penting juga saya kira bagaimana kita membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi sudah harus kita rubah paradigma berpikir bahwa penyelenggara dan penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu sebagaimana ketentuan undang-undang, tidak ada lagi antara Bawaslu dan KPU dianggap sebagai Tom and Jerry gitu kan. Karena sebagaimana ketentuan undang-undang itu kita berada dalam rumah yang sama. Penyelenggara itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi di baris yang sama di bagaimana undang-undang itu, cuman kamarnya saja yang berbeda. Teman-teman KPU melaksanakan secara teknis, kita mengawasi proses itu biar berjalan sebagaimana tahapan dan peraturan perundang-undangan. Jadi sinergitas secara internal maupun kolaborasi dengan eksternal juga menjadi strategi penting saya kira. Bagaimana teman-teman KPU dan Bawaslu mempunyai pemahaman terhadap hukum yang sama, hukum pemilu
ketentuan yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan ataupun penafsiran yang berbeda soal regulasi. Tinggal nanti proses pelaksanaan sampai ke bawah KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya bisa bergandengan tangan, bisa bersinergi. Ini harus dimulai dari pemahaman terhadap hukum yang sama, terhadap regulasi yang sama. Jadi di situ dulu yang harus dibangun saya kira. Yang berikutnya adalah kolaborasi tadi Mbak Vera. Kalau selama ini seolah-olah antara penyelenggara dengan peserta itu seolah-olah ya bertolak belakangan. Yang pada dasarnya kita ini prinsipnya adalah melayani, tapi pelayanan kita dalam bentuk pengawasan gitu kan dengan peserta pemilu. Jadi harus lebih banyak ngopi bareng dengan peserta. Tidak masalah juga dengan nanti para peserta pemilu, ketua-ketua partai politik, para calon. Kita melakukan diskusi secara bersama-sama, tapi tentu juga harus ini berlaku sama pada semua partai politik, pada semua peserta. Jadi kita sebagai ini melayani secara maksimal. Jadi itu yang harus kita bangun ke depan. Dan yang terakhir strateginya adalah bagaimana kita tetap membangun sebuah keberanian untuk melakukan pengawasan, keberanian juga untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi secara kompetensi selalu kita berbenah, selalu meningkatkan, kita bangun sinergi dan kolaborasi, tapi di satu sisi juga kita harus berani untuk menegakkan keadilan, menegakkan peraturan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Saya kira itu Mbak Vera strateginya. Baik, sungguh luar biasa. Memang ini ada sekitar 5 strategi tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, agar pelaksanaan pemilu 2024 khususnya di bagian pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Dan insya Allah nanti semoga pemimpin yang terpilih di 2024 juga menjadi pemimpin yang terbaik sesuai dengan harapan kita semua ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih ada sih beberapa unek-unek dan pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena jarang bisa bertemu dengan Bapak dan ngobrol seperti ini ya. Tapi mohon maaf Bapak, kita juga dibatasi dengan waktu, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan perkenannya sudah bersedia ngobrol dengan Vera di sini dan memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat khususnya di Bengkulu dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, yang belum mengenal Bapak Natijo. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Natijo LM. Sungguh banyak sekali ilmu-ilmu baru yang beliau sampaikan yang bisa kita jadikan inspirasi. Sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kece Pemilu, Kita Cerita Pemilu, edisi kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bapak, kita teriakkan dulu tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.